Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, perkenalkan saya Bu Emma, wali kelas 5C yang insya Allah selama 1 tahun ke depan akan membersamai Ananda di kelas 5C. Hari ini adalah pelaksanaan parent orientation atau pertemuan orang tua, di mana pertemuan ini akan membahas tentang program kelas 5C dan program sekolah tahun pelajaran 2026-2027. Selain itu juga akan ada agenda untuk pembahasan koordinator kelas 5C atau Korlas 5C, berhubungan dengan beberapa wali murid yang berhalangan hadir karena mungkin memang sekarang hari Jumat masih suasana masih jam kerja, masih hari kerja yang efektif. Saya memaklumi itu, oleh karena itu saya membuat video ini untuk memberikan gambaran kepada wali murid yang berhalangan hadir hari ini. Insya Allah nanti untuk slide-nya saya kirim ke grup, filenya juga akan saya kirim ke grup. Kita bahas dulu di program kelas yang akan kita laksanakan, yaitu saya punya beberapa program. Sebenarnya ini untuk daily atau kebiasaan Ananda saat pembelajaran di kelas 5C. Yang pertama ada rolling tempat duduk. Rolling tempat duduk ini dilakukan dengan cara spin atau acak, jadi tidak bisa saya menentukan ini posisinya harus di depan atau di belakang gitu, karena biar merasakan semuanya adil nih. Kalau spinnya dia berarti di depan ya dapat tempat duduk di depan, kalau spinnya dia di belakang ya mungkin untuk 1 minggu ke depan dia akan duduk di belakang. Seperti itu. Spin ini dilakukan dimulai dari hari Senin setelah upacara dan berlaku sampai hari Sabtu. Seperti itu. Jadi Senin selanjutnya dia bisa pindah lagi tempat duduknya, Senin lagi selama 1 minggu, pokoknya berlakunya selama 1 minggu. Seperti itu. Ini meminimalisir bahwa siswa itu bertemannya hanya dengan 1 mejanya saja, sehingga temannya bisa membaur, bisa berubah-ubah setiap minggu, setiap minggu seperti itu. Itu alasannya. Yang kedua, agar adil aja untuk teman-teman yang lain, untuk Anandanya, jangan hanya Bu aku maunya di depan aja, aku maunya di belakang gitu, yang di belakang terus di belakang, itu kan kasihan juga, monoton suasana pembelajarannya. Seperti itu. Yaitu gerakan literasi sekolah, di mana program ini Ananda diminta untuk membaca buku selama 5-10 menit, itu dilaksanakan sebelum pembelajaran. Nah setelah itu 3 orang yang beruntung hari itu akan mempresentasikan hasil bacaannya menggunakan bahasa sendiri. Gerakan ini sebenarnya amanat dari kepala sekolah untuk dalam upaya meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik, terutama peserta didik di kelas 5, seperti itu. Nah selain itu kami juga akan membuat pojok baca. Sebenarnya bukunya ada dari sekolah, akan tetapi mungkin referensinya tidak sebanyak itu. Oleh karena itu saya minta kepada wali murid bagi yang mempunyai buku bacaan, boleh itu buku cerita, buku kisah Nabi, buku yang ada di rumah, boleh dibawa ke sekolah, nanti kita simpan di pojok baca, sehingga mungkin di rumah anak itu punya buku cerita tentang ini, kalau di sekolah bisa bergantian dengan temannya, referensinya semakin banyak, mudah-mudahan minat baca siswa kelas 5C juga semakin meningkat. Yang selanjutnya ada karya murid. Karya murid ini saya harapkan setiap peserta didik membuat karya itu akan diarsipkan di sekolah. Kalau selama ini kan misalkan Anda mengerjakan buat gambar, kalau nggak mewarnai, hasilnya itu kadang dibagikan oleh wali kelasnya kepada murid, dan mungkin gambar itu akan bercecer di mana-mana. Nah, kalau saya program yang di kelas 5 ini akan membuat portofolio seperti itu. Jadi arsip tugas dari peserta dari murid itu dimasukkan ke dalam map, nanti akan digantung di kelas setelah dipajang. Jadi misalkan kalau minggu ini murid Ananda membuat
dipajang di kelas. Setelah masa 1 minggunya selesai, gambar tersebut akan dimasukkan ke map yang Ananda miliki seperti itu. Akan tetapi saya minta kepada wali murid untuk mapnya itu membawa masing-masing dari rumah. Nanti contohnya akan saya share di grup seperti apa biar seragam semuanya. Karya itu sendiri saya harapkan Ananda membawa gunting, lem dan origami 1 pak itu disimpan di sekolah, karena sewaktu-waktu misalkan ada pembelajaran bahasa Indonesia, membuat pohon literasi atau apa, jadi bisa menggunakan origami yang dimiliki oleh Ananda yang disimpan di sekolah seperti itu. Terus yang selanjutnya ada perkalian. Nah, di perkalian ini sebenarnya saya yakin Ananda di kelas 3, kelas 4 itu sudah hafal. Akan tetapi karena jarang dilafalkan, jarang diucapkan setiap hari, itu lupa gitu. Kemarin saya sempat tes anak-anak, agak lupa nih perkaliannya. Oleh karena itu nanti sebelum pembelajaran akan dibacakan, Ananda akan membaca perkalian. Misalkan hari Senin sampai hari Senin itu perkalian 2 sampai 5, selanjutnya Selasa 6 sampai 9 atau tidak 10. Itu setiap hari akan seperti itu. Itu memudahkan Ananda untuk mengingat kembali perkalian yang sudah lupa, biar ingat lagi, biar hafal lagi seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini Ananda diminta, saya wajibkan kepada Ananda untuk membuat resume. Resume ini apa sih? Resume pembelajaran mereka selama di rumah. Contohnya misalkan saya minta Ananda untuk membaca minimal 10-15 menit pelajaran apa yang akan besok dipelajari. Contoh misalkan malamnya itu habis Isya atau enggak sebelum Isya, Ananda membaca buku pelajaran IPAS. IPAS itu apa sih yang mereka pelajari? Misalkan tentang sistem organ, tentang kerja jantung itu seperti apa. Nah itu bukunya itu wajib dibawa setiap hari dan akan saya periksa. Itu salah satu bukti Ananda belajar di rumah. Resume ini bersifat memaksa, karena dari paksaan itu akan muncullah habit. Awalnya mungkin memang terpaksa, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi habit bahwa mereka harus belajar, mereka butuh belajar dulu sebelum melaksanakan pembelajaran hari esok. Yang selanjutnya agak nyambung dengan resume yang tadi, yaitu kuis, di mana kuis ini akan bersifat dadakan, tidak saya informasikan terlebih dahulu pelajaran apa dan kapan pelaksanaannya, yang didapat dari belajar semalam sebelumnya yang dibuat resume oleh anak-anak. Di kuis ini, kalau misalkan saya ingin menumbuhkan rasa, kalau misalkan semalam saya belajar dengan baik, di saat saya diberi kuis, otomatis nilai saya juga akan maksimal seperti itu. Kalau misalkan malam saya skip untuk belajar, kalau tidak buat resumenya asal, di saat saya kasih kuis mungkin nilainya tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Ini yang selanjutnya adalah program hadis dan doa sehari-hari. Targetan saya selama 1 tahun itu Ananda minimal hafal 10 hadis sehari-hari dan doa-doa sering digunakan gitu. Insya Allah dalam 1 bulan itu minimal saya akan memberikan hadis 1 gitu. Jadi Ananda akan membacakan hadis ini sebelum pembelajaran. Jadi kalau misalkan bulan Juli saya kasihnya 1, Agustus 1, otomatis nanti saat bulan Desember mereka sudah hafal beberapa hadis seperti itu. Nah, harapan saya hadis ini tidak dihafalkan, tapi karena mereka dibaca berulang-ulang setiap hari, jadi mereka tanpa sadar mereka sudah hafal seperti itu. Metodenya akan dibaca setiap hari. Selanjutnya ada penggunaan handphone. Handphone boleh dibawa ke sekolah, akan tetapi karena untuk mengurangi resiko rusak kalau tidak hilang atau tidak penggunaan di saat pembelajaran dan istirahat yang kurang tepat, handphone boleh dibawa ke sekolah, tapi saat di sekolah boleh dititip di saya seperti itu.
itu. Misalkan nanti kalau pulang sekolah mau hubungin orang tuanya atau seperti apa, itu boleh membawa handphone tapi dititip di guru kelasnya. Ini juga membantu nanti saat ada pembelajaran coding dan KKA. Biasanya kalau misalkan untuk praktek coding KKA, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada wali murid. Misalkan besok belajar praktek coding KKA malam sebelumnya, kalau nggak sehari sebelumnya, saya akan informasikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada MBG. Diharapkan peserta didik membawa alat makan dari rumah masing-masing sendiri. Ya, yang selanjutnya ada jajan. Anda boleh jajan setelah makan MBG di sekolah, akan tetapi untuk mengurangi sampah plastik, kami punya program yaitu penggunaan wadah bekal untuk jajannya. Misalkan mereka bawa tempat makan atau enggak piring dari rumah untuk jajan di kantin, sehingga mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah kita, seperti itu. Ini juga ada materi di IPAS semester 2 kelas di kelas 5, itu mengenai pengelolaan sampah paket. Itu jadi nyambung dengan pembelajaran nanti di semester 2. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan sampah plastik. Ananda diminta untuk membawa botol minum sendiri dari rumah yang berisi air putih, seperti itu. Karena untuk mengurangi jajan es dan minuman yang manis-manis, saya mengharapkan wali murid untuk memberikan atau membawakan air minum dari rumah, air putih, agar kesehatan Ananda lebih terjamin, terus pengurangan sampah juga lebih bisa teratasi, seperti itu. Yang selanjutnya ada roket prestasi. Di kelas ini saya akan membuat prestasi dari segi afektif, psikomotor, dan kognitif Ananda. Dari ketiga aspek itu, mereka akan diberikan setiap bintang setiap bisa menyelesaikan tugas dari saya. Bintang itu untuk apa? Bintang itu digunakan nanti untuk di semester 2, akan ditukar dengan reward yang saya sediakan nanti. Terus kalau misalkan Ananda melakukan kesalahan seperti melanggar peraturan kelas yang telah kemarin kami diskusikan bersama dengan Ananda, itu akan akan ada namanya pencopotan bintang dari roket prestasi itu. Yang selanjutnya adalah program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang pertama ada outing class. Outing class ini akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Ini akan bergabung dengan satu fase yaitu fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kegiatannya akan dilaksanakan bersama-sama. Insya Allah kegiatannya itu ada 2 outing class. Untuk tempatnya masih kami diskusikan, tapi kemungkinan antara instansi pemerintah dan tempat kerajinan, seperti itu. Terus yang kedua ada Gebyar Puncak Pelajar. Gebyar Puncak Pelajar ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1, yaitu pada saat bulan Desember, di mana kegiatan ini akan menampilkan penampilan dari siswa, baik itu gabungan dari kelas 5, misalkan kelas 5A, B, C, D, atau dari kelas itu sendiri. Terus ada market day juga, serta ada pameran hasil karya siswa dari selama 1 semester ini. Yang selanjutnya ada kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam sebelum istirahat. Itu kegiatannya banyak, ada itu lintas pembelajaran. Temanya yaitu aku kreatif, aku berwirausaha. Kegiatannya ada market day, ada makanan Nusantara, terus siswa membuat karya dan lain sebagainya, seperti itu. Program selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler. Nah, tahun ini ada yang baru dari kegiatan program di sekolah kita, yaitu adanya ekstrakurikuler. Ini bersifat wajib, siswa
ada dua pilihan. Nanti tetap akan ada verifikasi dari guru juga agar tidak menumpuk di salah satu ekstrakurikuler saja. Jadi setelah siswa melaksanakan kokurikuler, setelah istirahat mereka akan masuk ke kelas masing-masing eskul. Contohnya misalkan ada eskul mewarnai, ada eskul solo song, ada eskul azan, MHQ, MTQ, ada eskul pantomim, ada eskul yang lain. Jadi setelah selesai kokurikuler mereka masuk ke kelas eskul masing-masing. Yang selanjutnya ada pelajaran tambahan di semester di kelas 5 dan kelas 6 ini, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sekolah kita sudah mulai melaksanakan, sebenarnya di semester kemarin sudah mulai, tapi hanya saja masih memberikan gambaran-gambaran pembelajaran coding dan KKA itu seperti apa sih. Nah, untuk di semester sekarang itu akan dijadikan pembelajaran yang masuk ke jadwal pelajaran seperti itu. Terus coding dan KKA ini juga bersifatnya antara teori dan praktek akan diseimbangkan. Cukup sekian dari saya, guru kelas 5C, serta kami pihak sekolah. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan ayah bunda di rumah untuk memberikan stimulus, dukungan dan dorongan kepada Ananda agar Ananda bisa lebih mandiri dalam pembelajaran, lebih kooperatif dalam pembelajaran, serta memberikan dampak-dampak yang positif bagi Ananda, baik itu berupa habit membaca, habit dalam beribadah, dan habit dalam perilaku kehidupan sehari-hari seperti itu. Cukup sekian dari saya. Saya Bu Emma dari kelas 5, wali kelas 5C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.